Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tadi kalau dibilang kok ragu kalau saya nggak mudahkan ke tempat saya. Dan saya ini 3 kali jadi anggota DPR. Kalau ketemu rakyat itu ya ikuti maunya saja. Ya sama petani ya ngobrolnya di pematang sawah. Kalau disuruh lesehan ya lesehan. Karena ya gimana ya menerangkannya, tidak mungkin kalau orang pemimpin itu elitis. Jadi kalau tadi dengar Romo Sindunata bicara, itu menurut saya sebuah simfoni yang sebetulnya maknanya tinggi. Lalu Mas Nadi yang ketemu waktu di Lemhanas, mengapa? Karena begini, waktu Lemhanas itu kan yang mendirikan Bung Karno. Dan dalam pidato pertamanya beliau mengajarkan sebuah ilmu yang menurut saya mungkin kalau di luar negeri sudah diketahui, waktu itu di Indonesia belum populer, yaitu ilmu geopolitik. Nah waktu itu Ketua Lemhanas mengatakan untuk membuat patung muka Bung Karno. Saya tentunya berterima kasih. Tapi ketika kami datang untuk juga membuka, kok ternyata kecil ya. Jadi saya bilang sama Ketua Lemhanas, udah gini aja lah, kalau kurang duitnya udah saya yang bikin, saya gipi. Makanya kalau lihat di sekarang di depan Lemhanas itu kan ada patung Bung Karno besar ya, karena bukannya apa, karena banyak orang pada waktu saya baru masuk politik, kalau saya bicara selalu saya disamakan atau diidentikan. Tentu saja ibu anaknya Bung Karno. Terus saya selalu dengan enteng mengatakannya begini, bila saya mau siapa, ngaku anaknya Pak Badu. Kalau saya memang anaknya Bung Karno, ya saya anak biologis, tapi saya juga mengikuti sebagai anak ideologis. Jadi kalau kayak Mas Tobari, Romo, Mas Putet itu udah apalah. Apalagi kalau Romo Bendi kan di BPIP, saya bilang Romo kok gak kalem ya. Jadi orangnya kalau ngomong tuh apa gitu. Terus saya bilang Romo, itu tuh Romo loh. Terbuka rahasia sedikit. Ya beliau ikut kami lah bareng-bareng di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi mungkin tahu nama tapi sosok juga sudah tahu. Tapi saya kadang perlu enggak ya sebenarnya Megawati itu siapa toh gitu. Jadi saya mesti mengenalkan ciri saya. Kalau tadi selalu, sekarang di Subyo dengan profesor, doktor begitu. Ya alhamdulillah profesor saya itu 2, doktor honoris causa saya 9.
Lalu masih nunggu 6 lagi karena kemarin di COVID ya. Jadi saya suka guyon sama bapak saya. Lo lucu loh, ada orang yang mengatakan begini. Ketika saya bilang, oh saya bicara sama bapak saya, oh langsung disebar. Biasa, saya ini orang yang sering dibully. Wah Ibu Mega tuh kelenek gitu ya. Saya bilang ya sebodoh amat. Dan saya ngomong sama bapak saya kok nggak boleh. Nah, Mas Butet, terus Romo Beni tadi Mas Dobari dan para seniman semua budayawan, ya rohaniwan yang menurut saya justru luar biasa mau mengundang saya. Karena biasanya kan kalau saya diundang itu pasti urusannya politik saja. Nah kali ini malah saya kok senang banget karena kita ayah saya itu bukan hanya politisi, beliau ya seniman. Jadi waktu dari kecil, kalau tadi lihat ada foto saya itu sudah diajari. Jadi kalau umpamanya lihat tarian, saya mau tidak mau pasti goyang. Karena apa? Kami anaknya Bung Karno itu berdelapan. Jadi kami itu semua umur 5 tahun mulai diajari menari. Bayangkan setiap umur 5 tahun lalu suruh belajar menari. Jadi saya bisa nari Jawa, nari Sunda, nari Bali, nari Sumatera. Kadang-kadang waktu itu kalau ingat disuruh itu kok saya bilang bapak saya kok keras gitu. Tapi kalau sekarang saya alhamdulillah, karena itu juga membentuk bangun tubuh kita dan ini kita dan mata kita. Jadi luar biasa. Itu artinya kalau tadi dibilang seperti Pancasila itu harus dirasakan di sini. Saya lalu mengerti mengapa kita disuruh belajar menari. Karena menari itu seperti kalau menari katakan Jawa itu tidak ada loh. Kalau seperti belajar piano, do re mi fa sol la si do, begitu bukan. Itu yang jadi pertanda harus ganti tangan itu keprak. Jadi prok 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 cerek gitu. Nah itu kan telinga. Nah tapi itu juga dengan perasaan, karena kita harus nunggu cerek gitu. Jadi dia masuk. Makanya saya seringkali berpikir, saya beruntung masih ada seperti tempat-tempat seperti ini. Karena saya yakin juga banyak di tempat lain, di daerah-daerah lain yang juga masih seperti ini. Nah ini kan artinya tidak mudah untuk menggeser yang namanya disebut bapak saya kepribadian di bidang budaya. Karena itu sebuah, menurut saya roso itu roso. Jadi apa yang mesti ngomongnya? Sesuatu getaran di hati, mungkin kalau bahasa Indonesia yang baik. Karena roso itu tidak bisa sebetulnya diketahui oleh orang banyak. Jadi kalau kenapa yang kumpul ini budayawan, rohaniwan, seniman, karena biasanya gathuk. Karena rata-rata mereka punya rasa. Tapi kalau orang di luar itu menurut saya itu hanya yang namanya hanya fisiknya. Nah saya diajari bapak saya juga, kamu kalau lihat orang, jadi kita juga disuruh nonton wayang. Jadi kalau beliau punya koleksi wayang, lalu selalu
ketika beliau paling tidak 2 bulan sekali itu ditampilkan, jadi ada wayang di istana, dan kami harus milih mau yang pembukaan atau yang jam 12, karena kami dari kecil sampai ngantuk-ngantuk itu. Jadi kalau dulu, nah itu kami berarti diajari kerakyatan, karena rakyat tuh boleh nonton. Nah kan kalau lihat depan, namanya ini panggung, lihatnya di depan, itu kan wah tamu-tamu ya yang istimewa. Kalau udah begitu kan kami diajari untuk duduk dengan baik. Tapi kalau rakyat terus anak-anaknya itu kan di balik layar. Akhirnya saya dan biasanya saya berdua kakak saya dan teman-temannya. Jadi saya milih di belakang layar kita. Karena kenapa? Tidak duduk di kursi. Jadi ngelesot gitu kan sama anak-anak kampung gitu. Jadi itu sebuah pengalaman yang maksud saya tadinya tidak ngerti, tapi lama-lama lalu ngerti kenapa harus milih. Jadi kalau yang pembukaan itu kan kalau isinya wejangan aja panjang lebar gitu ya. Nah tapi kalau jam 12 itu kan istilahnya goro-goro. Nah itu paling senang ya, karena keluar itu ini. Iya, kan Petro, Gareng, Semar, apa namanya itu, Bagong, itu kan melucu. Terus Limbo sama Ayu Canggih dan Limbo, itu kan tidak membuat kita ngantuk. Jadi kalau disuruh nonton wayang ya itulah yang kami tonton. Tapi kan setelah makin besar kami merasa inilah pembelajaran secara tidak langsung untuk menanamkan kehidupan manusia dan alam, tapi tentunya dari cara Jawa ya. Oh begitu toh, yang beginilah, begitulah, jangan apalah, begitulah, kesatria kayak apalah, begitu. Nah yang jadi persoalan sekarang ini, karena bapak-bapak ibu-ibu, saya makanya sampai ditugasi sama Bapak Presiden menjadi Ketua Dewan, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya sangat setuju karena saya memang mengatakan pada beliau, ini ada sebuah peristiwa dalam sebuah perjalanan Republik ini adalah kalau kita ambil garisnya atau titiknya ketika lahirnya Pancasila 1 Juni di sidang BPUPK terus sampai sekarang, maka banyak sekali yang dibuat oleh Bung Karno tentunya bagi negerinya, bagi bangsanya. Tidak perlu panjang lebar saya ceritakan atau sebutkan kembali. Tetapi, nah ini yang saya harus katakan, harus mengerti geopolitik. Bayangkan Indonesia terjajah 3,5 tahun, 3,5 abad. Bayangkan saya hitung kalau satu generasi 70 tahun, itu berarti 5 generasi. Coba bayangkan, saya tidak bisa terbayang, apalagi ketika Jepang masuk, ada namanya Romusa. Saya lihat fotonya, dulu masih, saya tidak tahu sekarang masih ada enggak, dokumentasi yang kalau dulu kan, kalau sekarang kan video, dulu kan pakai gulungan film itu loh, apa namanya, nah ya itu kan begitu. Jadi bagaimana waktu zaman itu. Nah saya tidak akan lupa ketika ibu saya itu
disuruh oleh bapak saya menjahit bendera merah putih, kan ada fotonya. Jadi ketika saya mulai cukup besar bertanya, waktu itu ibu tuh takut apa tidak? Beliau pun seorang seniwati, sangat apa ya, indah suaranya kalau mengaji. Nah, jadi beliau bilang, siapa yang tidak takut? Tapi saya percaya sama bapakmu bahwa suatu saat kita akan merdeka. Nah, kalau dilihat pembicaraan itu kan hanya sekedar omongan, tapi kan ketika beliau bilang, saya percaya pada bapakmu, itu bukannya ini, bukan pikiran ini, tapi ini, itu keyakinan. Nah, ini yang membuat saya sebetulnya mengapa ketika ibu datang, apa tahu Oma Petro iku, bukan gitu. Karena saya suka dengar kan cerita yang namanya waktu kalau dibilang kalau lagi goro-goro itu kan, terus Petro itu kan kalau punang kawan kan mesti duduk di bawah, lalu kan apa, tidak boleh ngomong. Kalau rajanya lagi duduk hanya bisa jawab, tidak boleh ngomong gitu. Terus suatu ketika Petro kan ketemu balai-balai, jadi kan langsung dia duduk di balai-balai, padahal Semar kakaknya semua duduk di bawah. Terus karena hidungnya kan mancung, hidungnya dongak ke atas tuh. Terus Semar kan bilang, padahal Semar itu kan sebetulnya pengejauhan tahan seorang dewan. Jadi bilang toh, wis toh, irungmu iku mbok nunduk gitu. Terus jadi kan ada istilah Petro munggah balik gitu. Jadi kan artinya belum baru balik aja udah rasanya wah gitu loh. Itu kan filosofi. Nah jadi kalau saya dengar gitu, makanya kalau sekarang saya perhatikan di dalam perjalanan sejarah Indonesia yang saya bilang dari 1 Juni, makanya kenapa sekarang selain saya sebagai ketua umum lalu diberi pula penugasan untuk membawahi BRIN, Badan Research Inovasi Nasional, karena saya bilang pada Pak Jokowi, Bapak, kalau Bapak tidak punya keberanian untuk menyatakan bahwa 1 Juni itu adalah lahirnya Pancasila, maka saya tidak tahu kehidupan Indonesia ke depan ini bagaimana. Jadi waktu itu kami berdiskusi, karena itu saya bilang di dalam sejarah dari sini kalau sampai sekarang, kalau saya lihat ini persoalan politik dan masalah geopolitik. Mengapa ketika zaman Pak Harto, saya dengan segala hormat saya harus atau zaman Orde Baru, mengapa kita melihat itu bahwa ada sebuah penyimpangan sebenarnya sejarah. Jadi gampangnya, saya di Lemhanas sudah mengatakan begini, kalian mau mikir ya, saya bilang coba ya, peristiwa itu jangan lihat saya anaknya, tapi berpikirlah logik dan objektif. Pada waktu itu Bung Karno sudah diangkat oleh MPR sebagai presiden seumur hidup. Nah, ketika Pak Harto menggantikan, keluarlah sebuah tak yang namanya Super Smart yang mengatakan bahwa Bung Karno diturunkan itu karena melakukan ada indikasi, itu istilahnya bekerja sama sebuah partai PKI yang berlarang. Coba pikir tenang-tenang, mikir
Nah itu sampai mikir, sampai saya bilang, kok bapak saya kan nggak bisa mikir ya, kalau benar. Loh, ngapain dia yang mesti Bung Karno kerjasama sama sesuatu kata yang terlarang, karena itu ada perintah super semar. Padahal beliau ini udah seumur hidup loh. Coba tolong pikirkan. Artinya, nah ngapain orang Jawa enak-enak presiden seumur hidup loh. Orang sekarang aja masih aja mau dirubah-rubah. Loh, padahal kita sendiri yang bikin ya, jangan kelamaan. Nah, sekarang mau dirubah dan lain sebagainya. Saya bilang kenapa orang Indonesia tidak konsisten ya? Yang kalau udah putuskan dia jalankan gitu loh. Ini yang tidak ada sekarang menurut saya. Jadi selain tadi menanamkan kecintaan kepada negeri ini, itu sekarang juga saya lihat kurang. 2 hari lalu saya juga memberikan, karena itu sebuah keharusan dari keputusan presidennya untuk mensosialisasikan, menginformasikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu dengan apa arti Pancasila. Saya terus terang saja bilang, karena saya sudah mikir pada diri saya, alah paling juga orang bully saya. Betul, boleh lihat. Karena apa? Ini kan tahun pemilu. Kita tahu bahwa semua orang tentu berharap calonnya menang. Tetapi saya bilang pada media kayak gini, saya bilang kamu kalau ngomongin saya bullying, kalau sekarang saya diam, tapi nanti awas ya, kalau kamu membuli saya lagi, kalian saya suruh. Iya dong, karena artinya media pun sudah tidak punya kode etik jurnalistik. Saya kenal Pak Yaakob Utama, itu sangat intens bertemu. Kompas itu namanya dari Bung Karno. Saya tanya pada bapak saya, kenapa bapak kasih nama sama media itu Kompas? Karena saya yakin dia akan juga bagian dari Kompas. Kompas artinya arah. Jadi saya sudah bilang juga pada Kompas, jangan loh kalian berubah. Kalau memang mau berubah mengikuti zaman katanya, ya rubah nama Kompas itu. Karena media kita betul-betul sangat menurut saya menuju seperti media dari negara-negara liberal. Nanti pasti kan ada quote Bu Mega mengatakan bla bla. Ya tapi saya biarin aja. Tapi saya suka bilang juga, kalian tuh jangan pengecut. Kalau kamu digitukan bagaimana rasanya? Daripada gitu, kamu datang ke saya sini, nggak ada tuh yang datang. Artinya apa? Hanya berani ngomong di belakang. Mengapa saya mengumpamakan seperti ini? Karena artinya sudah tidak ada rasul. Saya suka bilang sama adik-adik wartawan, jangan dong begitu. Kalau orang tuamu dibegitukan bagaimana? Kalau dirimu sendiri dibegitukan bagaimana? Sama rasanya. Artinya kan mereka seperti tidak punya perasaan. Hanya ingin, wah nanti kan ini booming di media dan lain sebagainya. Kalau saya ngomong gini, saya bukan keluar konteks. Karena apa? Kamu sudah tidak ada lagi yang namanya peri kemanusiaan yang ada di Pancasila itu. Kalau kita saling menghormati, mana bunyi saling menghormatinya? Apa hanya lip service? Hanya kalau kita ketemu, wah petinggi gitu, sampai mantuk-mantuk gitu kan, saya suka liatin ya. Betulnya ngapa tuh kok mantuk-mantuk gitu. Lah betul loh. Sebenarnya buat apa tuh ya?
Lo orang kapan-kapan dia selesai kok. Dan saya itu juga selesai jadi presiden. Jadi waktu saya disebut presiden kelima gitu, saya sendiri kaget loh. Oh, saya nanya ke protokol dan ke Kumham. Sekarang aturannya presiden tuh disebutnya presiden kelima ke satu. Iya Bu, oh tak pikir mantan. Lah betul loh. Terus yang saya suka protes, selalu kok nggak disebut wapres ya. Padahal ya saya pernah jadi wapres loh. Ini menunjukkan kan, satu, orang Indonesia sekarang tidak mau melihat dengan tertib peraturan. Nah ini gimana caranya? Para seniman dan lain sebagainya. Bapak saya itu kan blending sama seniman. Saya sampai hafal namanya ini Pak Dola, itu apaan? Ini apa? Yang Sujoyono, terus Pak Iki, Suki Abdullah. Sampai saya ngerti yang realis koyo opo, surrealisme koyo opo abstrak opo kayak gitu kan, karena mereka sering diundang bapak saya, terus ngobrol-ngobrol, pasti ada nanti yang disuruh melukis sama bapak saya gitu. Jadi bayangkan, berarti beliau kehidupan kami itu budaya Jawa, Sunda, Bali, Sumatera melalui gamelan dan tarian selalu dipertunjukkan. Kumpul sama seniman, kumpul sama politisi. Jadi yang membangun karakter saya menjadi seperti ini ya karena begitu. Jadi saya kan nguping terus, dibilang gini. Jadi tidak akan pernah lupa saya dibawa untuk ketika mau pembangunan Masjid Istiqlal. Ayo ikut Bapak. Padahal saya mikir, oh potong paling juga entar. Karena beliau memegang dua arsitek, yaitu Pak Silaban dan Pak Sudarsono. Karena saya nanya, kenapa berdua itu? Karena Silaban filosofinya itu teguh. Jadi bangunannya itu fisiknya kan kalau dilihat kuat. Kalau Istiqlal kan gitu. Kalau dari luar kan kayaknya apa ya, ada gerengseng, tapi coba masuk menimbulkan kelembutan. Ini yang bikin Pak Darsono begitu. Dan aneh ya, ketika pada waktu itu yang menang untuk membangun Masjid Istiqlal itu Pak Silaban. Saya kenal baik, saya manggilnya Om. Jadi pada waktu itu sebetulnya Bung Karno sudah menunjukkan Pancasila secara real. Pak Silaban kan agama Kristen, tapi biarkan dimenangkan. Dan tidak ada orang, saya ingat, yang protes. Enggak. Makanya kalau sekarang ada bumbu-bumbu gitu, wah Indonesia itu karena jumlah rakyatnya itu sudah ini yang terbesar katanya Islamnya di dunia gitu. Lalu ya itu kan sebetulnya tidak cocok kalau menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Harusnya ada nama lagi. Saya tuh suka sampai ketawa sendiri. Lalu kemarin saya bilang, kalau kalian nggak merasa sebagai orang Indonesia, ya sudahlah, jangan tinggal di sini. Ya pergi aja ke tempat di mana daerah yang situ senang. Ya jangan dong. Artinya kewibawaan apa yang telah dibangun beribu tahun dari sebuah yang sebelumnya disebut Nusantara ini, itu masa terus hanya karena ada sebuah jumlah itu lalu ingin ditiadakan yang lain.
Saya suka bilang, oh, nah kalau itu kalau yang non muslimnya lalu mau dikemanakan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, coba kita lihat saja sekarang keadaan di Afghanistan. Saya melihat tuh prihatin sekali. Sekolah untuk perempuan ditutup, anak perempuan gak boleh sekolah, guru-guru perempuan semuanya diapakan, dipensiunkan. Lalu saya tuh pikir, ini mau negara mau jadinya apa negara laki-laki ya? Lah ibunya itu sopo? Kalau nggak mau punya anak gitu umpamanya, lah ibunya itu sopo? Dan sekarang yang namanya Afgan itu mau membangun harus bagaimana, kelihatannya jadi pusing sendiri. Karena kenapa ya, terkepung dengan sebuah itu geopolitik lagi, negara-negara yang sudah maju, yang telah memberikan keleluasaan penuh kepada kaum perempuan dan lain sebagainya akibat perubahan zaman. Ini mau kembali pada abad berapa? Ya kan, coba saya coba mikir gini, iki wong iki mikir sekomendio. Betul loh, kenapa tidak realistis begitu? Nanti kalau gini ada lagi juga ya. Saya sering dibilang begini, Ibu Mega itu Islam tapi tidak Islami. Loh, saya suka mikir gini, loh kok kamu itu sopo? Loh, kan mestinya ngomong gitu Gusti Allah loh sama saya. Loh, iya dong, loh kok kamu? Saya sampai bilang, kamu sini toh ngomong saya ini sama saya, jangan di belakang melulu. Ya tapi sampai hari ini nggak ada loh orang yang minta supaya ketemu saya. Artinya apa? Saya bilang kalian pengecut, itu aja. Iya dong, nggak ada budi, nggak tahu rosok, nggak tahu kesopanan. Ini masa mau dirusak? Ya saya bilang kalau Pancasila itu kamu rusak, saya lawan. Loh iyalah, karena saya tahu bangsa saya diajari bapak saya. Umur 14 tahun saya disuruh mengerti politik dalam artian apa ini? Bukan langsung, tidak langsung. Saya dibawa sebagai, bukan menyombongkan diri, ini pengalaman untuk mendidik anak kita juga seharusnya begitu. Di konferensi Beograd non-blok, dan bukannya asal ikut sebagai delegasi termuda loh, bayangkan. Saya bilang delegasi termuda, saya bilang sama bapak saya, masa saya diikutin suruh rapat melulu, saya bilang sebagai delegasi. Jadi bapak saya bilang begini, kamu mau ikut boleh, kalau tidak ikut jadi begini, nanti kalau bapak pulang pasti bapak akan nanya. Artinya kalau tadi yang pidato itu siapa? Wah itu kan sama PR ya. Padahal kita kan tadi ngomong, wah ini enak juga nih jalan-jalan gitu. Iya sama kakak saya, kami berdua ini sering dibawa. Dan saya bilang, akhirnya kita kan dongsi nanya sama protokol. Nanti siapa aja sih yang pidato? Nah saya ini ingin tahu, waktu itu datang Khrushchev. Saya udah kepingin dengerin, lucu loh Khrushchev tuh. Orangnya pidato itu kan emang keras ya, tapi lucunya gini. Karena lukanya kan itu dia bahasa Rusia, kan harus diterjemahkan. Jadi yang lain itu katanya mungkin ya bosan ya. Jadi kan ngomong. Nah kelihatan di TV dia kayak nyari palu. Itu gak akan lupa saya sampai kepingkel-pingkel sendiri. Palunya kayaknya nggak tahu tidak ditaruh atau bagaimana. Apa yang dijadiin? Dia buka sepatu, dia ketok-ketok, tuak. Ya orang kan pada kaget. Dia terus ketawa menjadi kan ini. Tapi menurut saya pemimpin dulu
yang saya kenal itu kalibernya adalah kaliber dunia. Nah pertanyaannya gimana sih menjadikan kita ini seperti punya pemimpin itu ya kaliber dunia itu. Gamal Abdul Nasser, Nehru, si Khrushchev, Tito, apa sebenarnya? Lah iyalah kalau bapak saya ya udah pasti no. Ini yang saya temukan. Ini Nehru udah belum disebut tadi. Lah iya, banyak lah yang saya lihat. Aduh, yang tidak ada menurut saya. Nanti ya gitu. Oh ibu bisa, ibu Mega bandingin. Lo ya dibandingkan dong. Lah boleh dong. Supaya maksudnya harus ada kita punya seperti itu kembali. Yang benar-benar kelihatan gitu loh. Apanya ya. Ya, auranya itu. Yang namanya Nehru itu kan saya disuruh manggilnya uncle semua, itu lembut banget, tapi bayangkan dia sama bapak saya ini sangat akrab. Jadi satu mikir kenapa manusia itu bisa seperti itu ya. Jadi menurut saya apa, karena mereka adalah produk ketika banyak negaranya itu belum merdeka. Jadi pengasahan lahir batinnya itu kelihatannya sangat berjalan aktif. Kita tadi saya bilang merdeka sekarang merasa bahwa nggak perlu lagi, sudah merdeka ya merdeka aja. Banyak loh mahasiswa ketika ngomong sama saya, terus kamu tuh mesti belajar sejarah loh yang baik loh. Bu, buat apa, itu kan masa lalu. Kalau udah merdeka ya merdeka aja. Waduh pusing dia. Kalau generasi muda kita gitu, itu berada dalam zona nyaman loh. Dan kecenderungannya menurut saya, kita kelihatannya akan begitu kalau tidak segera diingatkan. Makanya ya itu saya dibully, biarin aja. Kenapa? Ya enggak apa-apa. Tapi kan hakikatnya ingin mengembalikan pada track yang benar, bahwa secara Indonesia itu sebetulnya sudah ada jalan, karena Bung Karno kan sudah bicara, itu ada loh di 1 Juni ketika ada diskusi dengan Pak Sahrir mengatakan maunya itu pintar dulu bangsa nih baru merdeka. Kalau Bung Karno bilang nggak bisa, kapan kita mau merdeka, kapan kita mau diberikan keleluasaan untuk pintar. Jadi merdeka politik dulu. Nah ini kan tidak diajarkan. Baru kemarin sudah dari pendidikan kita minta untuk kembali melahirnya Pancasila itu harus menjadi pembelajaran di sekolah formal, non formal dan lain sebagainya. Dan saya sedang meminta untuk kepada lembaga itu lain juga harus tahu, karena saya bilang kamu tuh kan mestinya bertanya, who am I? Siapa kamu? Kok bisa kamu hidup di sini? Kamu kok nggak mikir? Kalau lihat dari geopolitik, Palestina masih begitu. Terus banyak migran yang nggak punya rumah ke sana. Nanti kalau udah nggak bisa dapat hidup, loh gini tuh guyuk gini itu apa nggak enak ya? Udaranya enak. Saya tadi lihat, saya nih seneng tanaman, terus saya lihat ini bambu betung, saya kagum banget. Wah kok ini kuat banget ini, udah sampai segini gede ini. Ya dan itunya kan sampai yang tuanya sudah sampai lumutan ya. Bagus, cuma ditebang. Oh kalau di daerah di ibu kota, bambu betung kalau udah besar aja langsung hilang besok. Tuh ya karena ya memang saya ngerti perlu, tapi kan mesti menghormati juga pohon. Ini betul ini karena daunnya tidak daun besar. Jadi
daun besar itu kurang efektif untuk menangkap CO2 dan mengeluarkan oksigen, supaya ini sedikit saya alihkan. Nah, kalau daun kecil-kecil ini semua saya lihat, oh bagus ini daun kecil-kecil, dia sangat produktif menghisap CO2 dan mengeluarkan oksigen, makanya kan seger ya ini. Loh. Coba di Jakarta itu, makanya saya sampai suka batuk-batuk, jadi alergi debu lah, alergi polusi itu kan, aduh, sampai saya bilang sama Pak Jokowi, niku IKN niku seger apa ora? Ya, kalau beliau suka bahasa Jawa, ibu kok nanya, bahwa orang itu tanah gambut, aku bilang panas loh, jadi mesti tanami pohon yang banyak loh. Terus ya sudah gitu. Ya lupa, gambut itu airnya asam, bukan basah, jadi sulit kalau untuk ditanami pohon. Nah, banyak kan kalau yang saya ngomong. Tak dulu, saya mesti pulang jam berapa? Iya, karena kan udah selalu harus mengikuti jadwal. Nanti kapan-kapan boleh nginep sini. Makanya jangan dipikir kalau saya sudah presiden apa bombo itu. Saya suka mikir. Jadi saya kemana ya mau cerita lagi, tapi semuanya sebetulnya konteksnya itu Pancasila. Seperti sama jenderal-jenderal, saya selalu sekarang senang banget ngomong dari di Lemhanas. Saya bilang sama jenderal-jenderal waktu Lemhanas, kamu pikir yang objektif, realistis, aku bilang, yang tadi saya katakan, jangan kejadian lagi model kayak gitu. Nah, yang namanya hanya dari melalui perundang-undangan itu dimanipulasi gitu. Ayo, yang bagian perundangan pikir baik-baik. Kita yang mana? Saya baru setelah besar kan, dulu kok melalui manipulasi ketatanegaraan Indonesia. Dulu bapak saya kok dibilang begitu, padahal beliau dibilang proklamator. Wah, bapak bangsa. Udah gitu dipelorotkannya gitu modelnya. Cobain kayak nggak ada lagi yang lebih sopan, ngono loh. Lah betul. Karena gimana nih? Kok gitu sih? Itu yang saya bilang, kok nggak ada peri kemanusiaan ya? Nah udah gitu baru kan terus pelin-pelan yo. Nah setelah kelihatan waktu saya PDI kan itu, ya PDI saja saya sampai saya mikir, aku kisah apa tuh? Betul, dipanggil polisi 3 kali, dipanggil kejaksaan. Saya tuh sampai mikir, PDI-nya aja sah, saya dipanggil ini apa tuh? Gitu kan. Lah masa saya mau berkhianat sama bapak saya? Udah paling enggak. Kalau saya umpamanya mau berontak sama Pak Harto, itu kan pemerintahan Republik Indonesia, itu kan logika. Loh, ya nggak mungkin lah negara yang dibuat, pemerintahan yang dibuat oleh Bung Karno, ketatanegaraannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan Pancasilanya, boleh bilang Trisila, boleh bilang Ekasila, lalu itu guyupnya kita dengan gotong royong. Beliau bilang gotong royong itu aktif, bukan statis sebagai kekeluargaan. Karena apa? Siapa aja kayak gini, oh yuk guyup yuk gitu. Nah kalau keluarga bukan, ya wes ini, kono keluarga apa bukan, buatan ya orang mau. Nah itu kan jadi perkumpulannya kan statis. Iya, kekeluargaan itu saya sangat mengerti. Orang lain tidak boleh masuk, namanya keluarga itu loh. Tapi kan kalau gini, satu ide, satu rasa, semuanya kan gumun, guyop,
akibat Pancasila itu. Saya suka loh kalau ada orang, Ibu Pancasila itu apa sih? Ngosek tau, ngosek. Lo udah baca buku Pancasila belum? Saya kalau udah lo gitu, saya udah mulai jelek itu, supaya tahu. Lo saya diajari sopan santun, tapi kan kalau udah lo gitu, iya udah saya pikir awas lo ya gitu. Lo udah pernah baca belum buku Pancasila? Belum. Sudah, jangan mau diskusi apa ntar pokrol bambu, baca dulu. Nah, udah, ntar janjian kalau udah baca sini ketemu lagi. Apa yang mau ditanyakan gitu ya. Banyak itu anak-anak mahasiswa akhirnya apa yang kamu mau tanya, ketemu lagi. Oh enggak, kita udah ngerti mbak, dulu kan manggilnya mbak. Ya wes, jadi kamu sendiri nggak mau menerima Pancasila. Saya bilang bodoh. Bisa kamu bikin model kayak gitu Pancasila itu, aku bilang. Bikin skripsi aja koyok ngono, aku bilang. Koyok ngono, itu kan sebuah ide, makanya ideologi, idealisme orang banyak negara. Saya ini, kalau saya suka pikir gini, kenapa kalau di dalam negeri ya, kalau elitis, elitnya, kayaknya kalau melihat saya itu koyoknya separuh mata loh. Tapi kalau di luar negeri kok saya di studio ya. Jadi aneh saya mikir, itu kok kebalik ya. Mestinya kan di Indonesia ya orang tahu itu Ibu Mega punya pendirian gini-gini. Bukan mau menyombongkan diri, bukan. Saya ingin bukan transformasi, apa namanya, menunjukkan bahwa Republik ini dibangun dengan susah payah. Kemarin juga saya tanya, kalau ada jadi ceramah di Angkatan Darat atau apa, saya bilang, waktu kemarin, tapi sedih juga saya waktu di BPIP itu lembaga negara, kementerian dan lain sebagainya. Ketika saya nanya, siapa yang pernah lihat datang ke Taman Pahlawan? Itu sekitar 800-an orang, katanya bisa sampai 1000. Itu kali yang ke Taman Pahlawan itu kali cuman 20-30. Saya pikir kemana ya, kok nggak pernah ya. Bayangkan itu kan berarti betul-betul fisik merupakan sejarah bangsa loh. Nah, coba saya tuh mikir, wah saya seneng banget kalau lihat itu film dulu ketika Vietcong umpamanya, itu patriotik, heroik banget. Rakyatnya itu bersatu padu yang disebut Vietcong itu kan, wah ketika menyerang Dien Bien Phu, wah ngono itu langsung rasanya ya gitu. Iki kok kabeh melempem to yo nang endi gitu rasa juangnya. Saya tuh bilang, kamu tuh tahu nggak sih, kamu tuh bisa gini itu gara-gara lihat Taman Pahlawan. Dia itu ngapain? Anak-anak saya dari kecil, sekarang cucu saya udah pada gede-gede, spesial saya bawa ke Taman Pahlawan. Kenapa? Untuk supaya memancing, supaya saya bisa bercerita. Kan pasti saya bawa bunga, terus kalau udah mekar yang saya kenal, lalu ini ada lagi, kamu pergi nanti taruh bunga kepada nisan yang tidak bernama. Ayo, kalau saya dengar gitu tuh terenyuh, kalian itu beku gitu loh. Kenapa? Betul, akhirnya mereka nanya, kenapa yang mereka yang nggak ada namanya kok bisa masuk di sini? Saya bilang, karena ini pengorbanan mereka, ya? Mereka. Aku bilang kalau sekarang, kalian disuruh mati belum tentu mau. Lah itu nggak ngerti sopo. Pokoknya melu. Lalu waktu saya mengatakan
mati luar biasa loh bagi saya. Artinya apa? Menjaga kehormatan harga diri dari apa yang diperjuangkan, yaitu kemerdekaan. Kok setelah merdeka malah meleot, malah ngomongi koyo sinis, Ibu Mega teriak-teriak. Nah, baru sekarang mulai bersemangat lagi. Well, aku bilang karena itu mulai tak agak-agak ngancem. Siapa yang tidak akan mengucapkan kata merdeka keluar dari tempat ini. Gitu, keren tau Bu Mega. Ya iyalah, lalu meleot. Nanggepnya apa bro? Nggak tahu itu. Sampai nggak bernama, aku tuh sampai nangis supaya. Kue itu sopo ya. Kalau sekarang kan sebenarnya bisa. Kalau dengan forensik, ya dilihat lagi DNA-nya. Lah tapi namanya sopo ya tuh. Keluarganya nangan dia tuh. Saya bilang sama anak cucu saya, kamu bisa sekolah ke luar negeri, kamu bisa makan seperti ini. Itu karena mereka loh. Nah, saya pergi dulu kan namanya kalau tidak salah ke Rusia tuh Leningrad ya. Terus sekarang kayaknya jadi Saint Petersburg ya. Kalau saya ke luar negeri, waktu wapres atau presiden, atau kalau saya pun sedang pergi, artinya liburan itu apa? Arti yang saya nanya, di sini ada Taman Pahlawan juga. Dan kalau dalam acara resmi, dalam protokoler, saya selalu bilang, yang pertama dalam kunjungan kenegaraan saya mesti pergi ke Taman Pahlawan. Loh kok ada juga loh, negara nggak ada Taman Pahlawan loh. Jadi saya suka mikir loh, di merdeka tenan nopo piye iki. Loh iyalah. Nah, Leningrad itu kan terkenal perang 100 harinya melawan Nazi. Coba deh baca. Lah, lucu itu apa? Jadi waktu saya pikir kan ke Taman Pahlawan kan ada nisan-nisan gitu ya. Itu enggak. Cuman tugu. Kalau dari jauh tinggi gitu berapa meter. Terus ini kiri kanan tuh hanya lapangan rumput gitu. Lah kapan udah toh upacara dulu. Nah itu rupanya tugu itu nama-nama mereka yang meninggal ketika 100 hari yang namanya ini mau merebut Leningrad itu. Saya tanya toh sama ada jenderal Sopo gitu. Ntar dulu, nah saya kan mau ke Taman Pahlawan, aku bilang, lah kok ini tugu. Terus kalau panggilan kan yang mulia, eksselensi gitu. Di tempat eksselensi berpijak, disitulah jenazahnya, apa enggak merinding. Ternyata dalam waktu seminggu itu katanya yang meninggal tuh 100.000. Apa enggak heroik? Ayo. Bukan saya minta untuk kejadian kayak gitu, tapi kalau nggak ada lagi semangat, saya itu sampai bilang, loh, negara kita nih kaya raya. Bung Karno bilangnya ijo royo-royo, kemari loh Cinawi. Saya dulu nggak bisa bayangin foto iki Jowo-Jowo gitu. Belum nanti seperti kamu lihat Indonesia itu seperti untayan zamrud di Katulistiwa. Oh nih akhirnya saya bicara ensiklopedia yang saya nggak ngerti jamur. Wah batu mahal. Jadi saya baru mengerti kayaknya kok benar kayak gitu. Iya kata bapak saya, makanya kita sampai dijajah sampai 3,5 abad. Tapi kok ada tidur ya Allah? Ada perlawanan, tapi bukan perlawanan menyeluruh, tapi perlawanan karena daerah. Yuk, bandara. Makanya bapaknya Standby ke bandara. ini harus dilawan secara menyeluruh. Hanya dengan merdeka politik. Nah, itu saya kalau nggak ngerti gini, kita terus piye no? Lah nanti kalau ada yang nyerang aku tuh suka begini. Karena kaya raya. Coba datang dari timur, Maluku. Ayo kalau
namanya Jose Selain saya tanya waktu itu di Lembaran itu mulai tua ini memori kalau dipanggil yang keluar yang belakang dulu Ketinggalan. dia dipotong. Mas, sering mas. Karena kalau saya ngomong udah ketahuan nih bohong. Jadi ada nama. Terus saya tanya nih, William Hannes.